Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andini Vekesya dengan nomor NIM 2202011045 dari kelas 2A2 tingkat 1 D3 Keperawatan Umum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah patofisiologi dengan judul proses imunitas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nars Isnaniar Eskep MQ. Baik, kita langsung masuk saja yaitu patofisiologi proses imunitas dengan saya Dwi Andini Vekesya dengan nomor NIM 2202011045. Yang pertama itu ada imunitas. Apa sih itu imunitas? Imunitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Nah, benda asing yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bakteri, yang kedua itu ada virus, yang ketiga itu ada parasit, yang keempat itu ada obat, dan yang kelima itu ada makanan dan minuman. Sistem imun tubuh bisa dilihat dari gambar. Yang pertama itu ada lisozim pada air mata. Itu ada yang kedua ada lisozim pada mukus dalam hidung, ada lisozim pada ludah, ada mukus dan silia pada saluran udara, asam lemak dan bakteri alami, asam pada lambung, lisozim pada usus halus, bakteri pada usus besar, lisozim pada urin dan bakteri alami pada vagina. Yang kedua itu ada komponen-komponen imunitas. Sistem imun dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu sistem imun alami atau innate immunity atau sistem imun non-spesifik. Dan yang kedua itu ada sistem imun diabetes atau adaptive immunity dengan sistem imun spesifik. Selanjutnya ada sistem alamiah. Yang pertama itu ada pertahanan fisik dan mekanik. Yang kedua itu ada pertahanan biokimia. Yang ketiga itu ada pertahanan humoral. Dan yang keempat itu ada pertahanan seluler. Keempat komponen sistem alamiah ini langsung aktif sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap suatu patogen. Nah, jadi biasanya pada saat imun itu mau baik secara alamiah maupun non-spesifik itu aktif akan menyebabkan terjadi suatu peristiwa inflamasi pada lokasi terjadinya pertemuan antara komponen imun dan patogen tertentu yang menyebabkan kerusakan pada jaringan. Selanjutnya ada komponen sistem adaptif. Yang pertama itu ada komponen seluler. Sel mediator respon imunologis yaitu berupa sel limfosit T. Secara umum, sel limfosit dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama sel T helper, yang kedua itu ada sel T cytotoxic, yang ketiga itu ada sel T regulatory, dan sel-sel tersebut memiliki mekanismenya masing-masing. Yang selanjutnya itu ada komponen humoral. Komponen ini biasanya dimediasi oleh sel B yang memegang peran sebagai sel memori terhadap patogen tertentu. Pada sistem imun adaptif yang memungkinkan adanya memori terhadap patogen tertentu dinamakan immunologic memory. Lalu ada sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin spesifik infeksi patogen tersebut akan dihasilkan semakin sering tubuh terpajang oleh patogen yang sama, maka titer antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan efektivitas respon tubuh terhadap patogen tersebut. Yang ketiga itu ada proses imunitas. Bagaimana sih cara kerja imun? Jadi, sistem imun tubuh itu bekerja di saat mikroorganisme atau bakteri maupun virus terdeteksi masuk menyerang tubuh, maka kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk macam barikade untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Jadi, imunitas dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Untuk peta konsep proses imunitas bisa dilihat ada sistem kekebalan tubuh, itu mencakup tentang mekanisme sistem kekebalan tubuh, komponen sistem kekebalan tubuh, respon manusia humoral, respon sekunder, dan imunisasi. Untuk mekanisme sistem kekebalan tubuh yaitu ada kekebalan bawaan dan adaptasi. Untuk komponen sistem kekebalan tubuh itu ada makrofag, limfosit, reseptor antigen, dan sel pengenal antigen. Untuk respon imunitas humoral itu ada struktur antibodi, pengeluaran antibodi, dan alergi. Respon sekunder yaitu
terbagi menjadi lapisan pertahanan tubuh yang pertama dan pertahanan tubuh yang kedua. Yang terakhir yaitu ada imunisasi, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.